Kalau mau ganti viskositas oli mesin, rencana dari 0W20 ke 5W30, apakah harus dengan engine plus aja RPM udah di 3000? Oh, berarti itu benar gigi 3 ya dia kok ya. Padahal sudah ganti filter matic, tapi nggak ngaruh. Ya nggak bisa dong Ibu. Medan kan masih dekat-dekat Palembang. Jauh kali. Medan di mana? Bisa 2 harian. Oh, maksudnya satu pulau. Oh, tapi 2 hari. Kembali lagi guys di channel YouTube Domo Transmisi, di obsesi obrolan seputar transmisi episode 103. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Arya dan bapak kita Bapak Freddy. Gimana kapsnya kok? Sehat Om Arya. Nah seperti biasa guys, untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar transmisi, terus perawatan mobil bekasan, boleh tulis di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya guys. Nah tapi untuk teman-teman yang suka bertanya gitu ya, kita selain memberikan jawaban, kita juga memberikan giveaway. Nah jadi buat teman-teman yang beruntung, kita akan selalu undi di setiap episodenya. Nah kebetulan yang di episode 103 ini gua akan ambil dari episode 87 untuk satu orang pemenang yang kita undi secara acak. Oke. Dari Faris 5665. Hashtag obsesi, mohon pencerahannya Kak Freddy dan Kang Arya. Mobil saya Expander CVT, usia baru 3 tahun, KM baru 6 ribuan. Kebetulan ambil second bulan lalu. Ketika tuas di posisi D atau R, AC mati, ada bunyi gemerincing di mesin. Begitu pula pada posisi P atau N dan AC hidup. Apalagi kalau posisi D atau R dan AC hidup, itu bunyi udah jelas ada. Tapi ketika posisi P atau N AC mati, itu bunyi hilang samsek. Sudah dibawa ke bengkel resmi, katanya itu normal, padahal jelas nggak normal. Karena saya dengar expander manapun gak ada bunyi kayak gitu. Saya bingung, ini bunyi berasal dari mana? Ketika buka kap mesin pun malah bunyinya sudah dikenali karena ketutup seramai. Justru kedengaran itu dari dalam kabin. Oh iya, ini kalau dibawa jalan dan digas itu ritme bunyinya juga makin cepat, seakan ngikut RPM mesin. Mohon pencerahannya, Domo Transmisi. Oke, jadi buat Mas Faris, boleh langsung hubungin admin ya untuk dapetin merchandise berupa bajunya. Itu kayaknya apa ya Pak? Aku lupa jawabannya. Puli kalau nggak salah ya? Puli ya? Pensioner ya? Atau magnet. Oke, tanpa berlama-lama lagi guys, langsung aja kita masuk ke pertanyaan obsesi yang pertama guys. Dari @DKD Chandra, hashtag obsesi, mau tanya Koh dan Kang Arya, kalau mau ganti viskositas oli mesin, rencana dari 0W20 ke 5W30, apakah harus dengan engine plus agar oli lama keluar semua? Atau cukup dikeluarkan oli lamanya dan dimasukkan oli baru seperti prosedur biasanya? Thanks Domo Transmisi, sukses selalu. Gimana kalau? Sebenarnya sih nggak harus pakai engine plus juga nggak apa-apa ya, ya kan? Pakai engine plus ya lebih bagus. Cuma tetap aja yang namanya oli itu nggak akan bisa keluar semua 100%, nggak akan bisa. Tapi ada bagusnya pakai engine plus ya, ada bagusnya. Mau nggak pakai pun langsung ganti ke 530 pun nggak ada masalah. Harusnya 0W20 sama 5W30 itu udah full sintetis, jadi nggak ada masalah sih. Boleh-boleh aja, ya kan? Mau pakai engine plus ya, ayo. Nggak juga, ya nggak ada masalah. Oke, next Koh. Dari @adulting thing. Salfok nih sama Rajin ya. Transmisi CVT kalau digas dan AC nyala kadang dut-dutan. Kenapa ya Koh? Ini kayaknya mobil ini ya Koh ya? Nah ini masalahnya pertanyaannya kurang lengkap, mobilnya apa, ya kan? Jadi kadang ada memang mobil yang dengan penyakit sudah karakter dari mobilnya ya, misalnya udah problem umum. Kok mobil ini penyakit umumnya memang begini, kan enak ya. Jadi kita tahu ya, ini mobilnya aja nggak ada, kita juga bingung. Tapi kadang dundutan itu banyak faktor. Kalau dari transmisi biasanya sih itu opsi takhir. Kadang kita ngomongin dundutan itu karena koil aja terasa dundutan. Iya benar. Koil nggak bagus, koil ada retak tuh bisa dundutan. Busi, basa oli karena seal cover valve udah rembes ya, seal o-ring busi udah rembes, olinya masuk, itu pun terasa dundutan. Mau AT, mau CVT, pasti terasanya sama dundutan. Ada banyak faktor. Suplai bensin yang nggak bagus, nggak lancar juga terasa dundutan. Jadi ada banyak faktor. Oke, next ya. Dari @Oliver Daichi, hashtag obsesi. Izin bertanya, kata Kak Freddy di video kalau ada rontok saat pergantian oli matic itu harus langsung diservis. Nah, apakah biaya servis lebih murah dibanding saat belt CVT sudah putus? Nah, cakep nih.
Jadi gini, kalau kita udah ketahuan ada rontok, berarti kan kita udah notice nih, ini mobil sedang nggak oke nih di transmisinya. Sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik aja ya. Karena kita udah ketahuan. Tapi kalau kita nggak mau ganti, tetap kita paksa pakai, ya mobil masih bisa jalan. Tapi tinggal tunggu sewaktu-waktu mobil itu putus beltnya total. Yang pasti keluar biaya towing. Belum lagi impact dari rusaknya yang lain. Ya. Karena putus belt itu ada yang kadang habis putus belt kita ganti beltnya aja, ternyata mobilnya ada bunyi. Iya. Nyisain bunyi. Mau tak mau misalnya gardannya mesti ganti, gigi penghubung mesti ganti. Biaya nambah nggak? Ya Pasti nambah. nambah. Baik-baik yang cuman misalnya kita ganti belt aja selesai karena dia putus total, entah ada biaya tambahan lagi, ya kan? Entah kadang pulinya bisa ada yang kena. Belum lagi gardan sama gear penghubung ganti, ya kan? Iya. Kena juga. Belum lagi ada sensor yang di dalam bisa Oh pecah. iya benar. Otomatis kan pasti cost-nya akan lebih. Balik lagi itu pilihan dari yang punya mobil ya kan. Udah tahu rontok masih tetap mau dipakai atau mau langsung perbaikan. Oke, udah menjawab? Harusnya sudah cukup ini. Oke, next ya dari @farel_tumanduk 3368. Hashtag obsesi izin bertanya, kalau Vios Gen 1 Matic tapi stuck di gigi 3, kenapa ya? Mau pindah ke gigi 4, lari jadi lari 70 km/an per jam. Aja RPM udah di 3000. Oh, berarti itu benar gigi 3 ya dia kok ya. Padahal sudah ganti filter Matic tapi nggak ngaruh. Ya nggak bisa dong Ibu. Ya pertanyaannya, apa ganti filter Matic itu nyelesain semua masalah? Iya, betul. Enggak Tidak juga. Kalau misalnya penyebab filter Matic-nya bermasalah, pecah atau udah mampet, biasanya Matic ada bunyi. Kadang ya, pas dinyalain ada bunyi kan di bawah. Atau bak olinya ketekan sama filter, Iya. itu bisa bunyi. Nah, hal-hal kayak gitu oke, ganti filter mungkin sembuh masalahnya. Tapi nggak semua masalah dengan ganti filter jadi sembuh. Yang kita kadang mesti pahami dulu nih. Iya. Nggak semua masalah dengan ganti filter sembuh. Nggak semua masalah dengan cuma ganti oli Matic jadi sembuh. Matic kalau udah selip, udah nggak mau masuk gigi 4, itu biasanya kira-kira kampasnya udah kena ya kan? Iya. Kampas untuk ke gigi 4-nya, gear 4-nya udah nggak ada. Bisa jadi udah habis. Makanya dia nggak mau masuk ke gigi 4. Ya kan? Makanya kita mesti lihat dulu gejalanya apa. Penanganannya itu harus seperti apa. Betul. Lanjut. Oke, dari @ogut strip TV mau tanya Gan, untuk pergantian oli transmisi Matic Avanza 1300 cc 2018 berapa liter ya? Dan jika kebanyakan oli transmisi Maticnya apa pengaruh untuk transmisinya? Maaf, newbie Gan. Avanza, kalau ganti oli berapa liter? 4. Paling 4. Kalau buka body valve 5 kok. Kalau buka body valve mungkin 5. Kalau cuma ganti oli doang, biasa 4 pun cukup. Mungkin nggak nyampe 4 pun udah penuh ya? Iya. Kalau kebanyakan pengaruhnya apa? Oke, di Matic itu biasanya ada selang hawa untuk pembuangan. Oke. Kalau udah terlalu banyak, terlalu penuh, begitu kita lari kencang mobil, tekanan di dalam transmisi itu tinggi, pompa itu kerjanya kuat, tekan oli Matic, itu pasti akan ada yang keluar tuh dari selang hawa itu. Keluarnya kemana? Ya udah keluar aja, jatuh ke bawah. Kalau kita lari kencang, sampai ke belakang-belakang tuh ada cipratan oli. Nah, nanti biasa gejalanya lihat aja di kolong bawah tuh ada basa-basa oli. Biasanya dari selang hawa. Itu kalau kelebihan. Makanya kadang kalau Matic dengan stick oli, itu enak kita ngelihatnya. Ada titik bawah, ada titik atasnya. Usahain kita posisinya cukup di titik atas ya kan. Kalau kelebihan sedikit ya nggak ada masalah. Cuma kalau udah kelebihan banyak, taruhlah misalnya titik atasnya setelunjuk nih. Tapi begitu di stick itu jauh nih di atas ini nih misalnya. Nah ini resiko keluar dari lubang hawa tuh ada. Ada ya? Nah itulah kalau kelebihan oli. Nah, ciri-cirinya begitu. Dimuntahin lagi sama gearboxnya ya? Ya dikeluarin. Oke, terakhir kok. Dari Bandit Kojek, hashtag obsesi. Halo Domo, boleh tolong dibahas dong jenis transmisi fluid untuk CVT. Bisa pakai oli ATF juga atau wajib khusus yang CVT ya? Mauliate, salam dari Medan. Oh, Mauliate ini bahasa artinya apa kok? Medan kan masih dekat-dekat Palembang. Jauh kali. Medan di mana? Bisa 2 harian. Oh, maksudnya satu pulau. Oh, tapi 2 hari. 2 hari. Lu kira deket? Aku udah dekat loh. Oke, balik ke pertanyaan. Lagi. ECPT itu Electronically Control Continuous Variable Transmission. Oke. Bisa pakai oli ATF juga atau wajib khusus yang ECPT. Oke. Untuk Toyota bisa pakai ATF WS. Hah? Ya CVT? Iya. Oh. Ini kan biasanya mobilnya mobil hybrid. ECPT, tapi pakai WS tuh sebenarnya bisa. Nah, kalau mau oli khususnya itu ada ECPT, tapi biasanya dia ada kodenya TE. Nah, jadi E-Trans Excel Fluid TE. Nah, jadi kalau mau yang khusus untuk ECPT ya pakainya itu E-Trans Excel Fluid
TE, pakainya itu. Atau pakai WS, nggak apa-apa. Oke. Cuma kalau itu kita, maksudnya kalau salah pakai oli, transmisi bisa rusak ya bisa. Apalagi sistem transmisinya kan ini beda nih. Dia Iya. bukan pakai belt sama puli. Dia nggak kayak belt puli konvensionalnya CVT, karena dia ada motornya di situ. Oh. Oke? Oke, cukup kok. Oke guys, sudah habis pertanyaan untuk obsesi episode 103. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan serupa, masalah-masalah mobil, perawatan mobil, dan lain-lain, boleh tulis aja di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya guys. Nah, terus gue pengen informasikan juga ke teman-teman. Jadi kita di Domo Transmisi Ciledug dan Kelapa Gading kita udah bisa ya servis kayak kaki dan AC. Jadi di Ciledug soon akan kita pasang mesin kayak kaki. Jadi buat teman-teman yang punya masalah geluduk-geluduk, itu jangan usah takut, di Domo Transmisi Ciledug bisa. Nanti di Pegang Sando juga udah bisa. Kalau AC Ciledug dan Kelapa Gading udah bisa. Terakhir kita udah ngerjain mobil Alphard dan itu hasilnya mantap. Nanti kaitin deh YouTube-nya kalau ada ya. Oke, pas gitu aja guys untuk video YouTube kali ini. Kita ketemu lagi di video YouTube berikutnya ya guys. Domo Transmisi Dr. Nematic. Thank you guys. Domo Transmisi, dokternya Matic.